Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Moms, apa kabar? Terima kasih sudah kembali lagi. Ya, masih di seri bagaimana seorang perempuan bisa menjaga kesehatan jiwanya. Selamat datang di Katanas, tempat untuk mendengarkan dan didengarkan. Saya sempat membaca di sini. Saya kutip ya, dari katadata.co.id. Ditulisnya ada sekitar 8 juta perempuan dari 270 juta penduduk di Indonesia pernah mengalami gangguan kesehatan jiwa. Cukup banyak ya. Bahkan sebagian dari mereka harus menjalankan pemasungan atau pengasingan, khususnya di kota-kota kecil yang jauh dari pusat rumah sakit yang lengkap dengan ada dokter kesehatan jiwa yang bisa membantu mereka. Nah, perempuan itu ya kan deket banget sama ngobrol dan makan. Iya, ketika seorang perempuan mengalami gangguan kesehatan jiwa, terlihat sekali dari pola makannya. Dia bisa bulimia atau anoreksia sehingga badannya terlihat semakin kecil, semakin kurus dan sudah gak wajar bentuknya. Atau makan yang terlalu banyak tanpa merasa kenyang karena untuk menyenangkan hati atau mengganti rasa sakit yang ada di dalam jiwa. Sehingga itu menjadi kamuflasenya. Tanda-tanda yang kedua, overthinking. Hal yang gak perlu dipikirkan muncul di kepala, sehingga berdampak sekali sama orang-orang yang ada di sekelilingnya. Anak-anak gak bisa ngobrol sama ibunya, suami tidak bisa berhubungan dan berkomunikasi seperti dulu lagi. Duduk ngobrol sambil minum teh, tenang-tenang makan pisang goreng, pasti dar-der-dor. Kalau di istilah anak-anak zaman sekarang, sumbu pendek atau LPG melon, dar-der-dor kalau ngobrol. Padahal dalam perkawinan 80% kita ngobrol kan? Ngobrol apa saja? Mengenai anak, mengenai kesibukan kita, kesibukan pasangan, atau hal yang random muncul begitu saja di kepala. Kemudian kita obrolkan. Nah, kalau ngobrol aja gak nyambung, gimana kita mau menjalin hubungan dengan pasangan dan anak-anak atau anggota keluarga yang ada di rumah? Ketika tanda-tanda ini muncul dan kita sudah tidak bisa diajak bicara dengan baik, maka ya, Anda butuh bantuan, Moms. Gak usah malu. Masalah seperti ini bukan bisik-bisik di balik pintu. Ini masalah yang mesti diselesaikan dengan seseorang yang paham ilmunya. Ternyata sebelum kita pergi ke dokter kesehatan jiwa, ada banyak hal kecil tapi dampaknya besar sekali bisa kita lakukan di rumah. Jadi ada 4 hormon yang bisa membuat kita menjadi lebih nyaman ketika kita digempur dengan perasaan yang sangat risau, gundah gulana yang membuat badan menjadi sakit karena emosi tidak stabil. Yang pertama adalah dopamin. Dopamin ini dikenal dengan perasaan baik. Gimana cara ngedapetinnya ya? Makan yang benar. Makan yang benar bukan yang mahal dan kekenyangan, bukan. Tapi sadarlah ketika sedang makan. Moms, saya tahu, ketika multitasking pasti Anda makan sambil jaga anak ya. Maka dopaminnya nggak ada. Tidur yang cukup. Kalau kita kekurangan tidur, maka jadi judes. Hal yang lain yang bisa dilakukan adalah olahraga. Bukan hanya sekedar zumba, tetapi bergeraklah.
Ketika lagi sedih, kita duduk diam 1 jam, 2 jam, 5 jam, maka perasaan akan menjadi semakin kacau. Itu sebabnya pecah, badannya gerak langsung. Dan diam. Tuhan menciptakan 2 telinga 1 mulut. Apa artinya? Keahlian mendengarkan harus 2 kali lebih baik daripada kehebatan kita menjawab ketika orang memancing emosi. Nah, ada lagi nih, hormon yang kedua. Udah siap belum buat dicatat? Yaitu oksitosin. Dikenal dengan perasaan hormon cinta. Bagaimana cara mendapatkannya? Berpelukan. Peluk anggota keluarganya sepenuh hati. Karena itulah yang disebut dengan the power of touch. Ketika kita lagi marah, diusap-usap punggungnya, langsung lupa marahnya, iya kan? Itu maksudnya. Hal yang lain adalah bercerita. Seperti yang udah dibahas di episode sebelumnya. Ketika sudah tidak sanggup menampung, ceritakan masalah ini. Atau moms punya hewan piaraan. Jangan jahat sama hewan, jangan menganiaya tumbuhan yang tidak bersalah. Atau berbuat baiklah. Dengan kita berbuat baik, maka oksitosin kita terpenuhi dengan energi yang luar biasa. Yang ketiga, udah siap nyatetnya? Oke. Endorfin. Endorfin ini pereda rasa nyeri alami di tubuh. Tertawa. Banyaklah tertawa. Ketika kita mengeluh, maka badannya semakin sakit. Walaupun badannya sakit, tapi kita banyak tertawa dan bercanda, badan bisa menoleransi rasa sakit tersebut. Hal yang lain, makan coklat. Tapi bukan yang ada kacang, susu, dan yang buah-buahan itu sih cuma bikin gemuk. Tetapi dark chocolate atau coklat pahit. Sepahit apa, Nas? Sepahit hidup kita, udah makan itu. Hal yang lain adalah dengerin musik. Musik yang diseneng. Kalau nggak seneng, jangan dengerin yang jenis musik itu. Pokoknya yang cocok dengan hati. Nonton film. Nonton film jangan yang menakutkan dan berpikir keras, tapi yang ketawa-ketawa sehingga endorfinnya menjadi hidup di tubuh kita. Yang terakhir ya, udah siap? Yaitu serotonin. Serotonin itu hormon yang bertanggung jawab untuk mengelola suasana hati kita. Kena matahari, jangan di dalam rumah terus. Berjemur di matahari sebentar. Selain bagus ya buat tulang, bagus juga untuk mengelola suasana hati kita. Terbukti ya, waktu pandemi kemarin, suasana hati kita gak enak kan? Karena kita gak kena matahari. Lihat pemandangan alam, kemudian jalan-jalan. Jalan-jalan, bukan ke mall. Nanti pas bayar stres lagi. Dan yang terakhir adalah ibadah. Ibadah di sini bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban. Ngobrol, ketemu dengan Tuhan, ngomong apa aja, maka serotonin kita akan hidup dan suasana hati kita akan membaik. Sesudah mendengarkan, jangan lupa dicatat. Habis itu langsung siap dipraktikkan dalam kehidupannya. Kalau belum berhasil, jangan kecil hati, dicoba terus. Semakin kita sering mencoba, semakin lihai menguasai emosi negatif yang mendera kehidupan kita. Karena pada dasarnya, setiap perempuan dilahirkan baik. Baik saja tidak cukup. Kita harus tahu bagaimana cara yang benar untuk memperbaiki kehidupan kita sehingga menjalankannya semakin nyaman. Dalam kehidupan, bukan siapa yang terbaik, tapi siapa yang masih mau berbuat baik untuk orang lain. Perempuan yang baik terkadang harus jalan di jalan yang sepi. Sepi sama tepuk tangan, sepi sama acungan jempol dengan mengatakan bahwa ini perempuan hebat. Gak apa-apa, terus saja melangkah. Kalau yakin bahwa itu adalah kebaikan. Dan sesama perempuan, kita harus peka dalam mendukung moms yang sedang
risau hatinya. Ini kata Nas. Besok kita ketemu lagi ya. Karena tempat ini untuk mendengarkan dan didengarkan.